Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih setiap hari kita kan kirim pesan, nonton video, ngerjain tugas, tapi gimana caranya file gambar, musik, sama dokumen itu bisa kebuka dengan benar di HP kita, di laptop teman, di mana aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia di balik itu semua. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, dari meme lucu yang kamu kirim di grup, video resep masakan di TikTok, sampai presentasi penting buat tugas sekolah, semua itu adalah bagian dari dunia yang kita sebut multimedia. Tanpa sadar, kita tuh dikelilingin banget sama yang namanya multimedia, dan hari ini kita bakal bedah lebih dalam lagi. Jadi, apa sih sebenarnya multimedia itu? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu dan lihat gimana hal ini ngubah cara kita belajar, komunikasi, bahkan main game. Gampangnya gini, multimedia itu sebenarnya gabungan dari macam-macam media. Ada teks, gambar, suara, yang dijadiin satu secara digital buat nyampein pesan. Kuncinya di sini, semuanya itu dikemas dan dikirim secara elektronik. Dan ini bukan cuma teori doang loh, kamu ngalamin ini tiap hari. Presentasi di kelas yang ada videonya, itu multimedia. Iklan yang seliweran di media sosial kamu, jelas itu juga multimedia. Bahkan, pas lagi asyik nge-scroll YouTube atau TikTok, kamu itu lagi nikmatin konten multimedia yang canggih banget. Nah, ini dia bagian yang seru. Gimana caranya komputer bisa tahu cara ngebuka semua file yang beda-beda ini? Jawabannya ada di bahasa rahasia yang namanya format file. Inilah fondasi dari semua yang kita lakukan di dunia digital. Jadi, bayangin deh, format file itu kayak label instruksi. Label inilah yang ngasih tahu komputer, woi, ini file isinya gambar, bukanya pakai aplikasi foto ya. Atau, kalau yang ini isinya musik, putar pakai pemutar audio. Tanpa label yang jelas, komputer kita bisa bingung, ini file apaan, dibuka pakai apa, gitu. Analogi paling gampangnya itu resep masakan. Nama filenya itu anggap aja nama hidangannya, misalnya rendang. Nah, ekstensinya kayak .jpg atau .docs itu adalah label resepnya yang ngasih tahu si komputer, buat nampilin rendang ini pakai resep yang ini ya, biar hasilnya pas. Oke, lihat deh gambar ini. Anggap aja ini peta kita buat jalan-jalan di dunia digital. Kelihatan kan, ada format khusus buat gambar, video, audio, dokumen, macem-macem deh. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Yuk, kita bedah beberapa yang paling sering kita temuin. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lihat, gambar dan video. Nah, milih format yang benar di sini tuh penting banget loh. Pengaruhnya bisa ke kualitas dan ukuran file kamu. Di dunia gambar ada dua jagoan utama, JP dan PNG. Dua-duanya emang format gambar, tapi mereka tuh dirancang buat tugas yang beda banget. Jadi ini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling pas buat kebutuhannya. Tabel ini ngejelasin semuanya. Lihat deh, JPEG. Ini juaranya buat foto-foto. Kenapa? Soalnya ukuran filenya kecil, gampang banget buat di-upload atau dikirim. JPG ini ngecilin file dengan cara ngorbanin sedikit detail gambar. Sekarang, lihat PNG. Dia ini jagoannya buat logo atau grafis web, karena kualitasnya gak ada yang dikurangin sama sekali, dan yang paling penting, dia bisa punya latar belakang transparan. Kalau buat video, pertarungan klasiknya itu antara MP4 dan MOV. MP4 itu kayak bahasa universalnya video, hampir semua gadget bisa muter ini. Makanya jadi pilihan utama buat YouTube atau media sosial. Nah, kalau MOV, ini jagoannya Apple. Kualitasnya seringkali lebih oke, jadi pas banget buat para editor video profesional yang pakainya Mac. Oke, dari yang dilihat, sekarang kita pindah ke yang didengar dan dibaca. Dari podcast favorit kamu sampai dokumen tugas yang penting, format file juga perannya krusial banget di sini. Di dunia audio pilihannya juga klasik nih, MP3. Ini udah pasti kita semua kenal, rajanya musik digital. Filenya kecil, karena ada bagian-bagian suara yang dianggap gak begitu kedengeran sama telinga manusia, itu dibuang. Tapi, kalau kamu seorang musisi atau editor audio yang butuh kualitas suara paling murni tanpa kompromi, pilihannya ya wave. Gak ada yang dikompres, suaranya jernih persis kayak di studio rekaman. Nah, ini nih yang sering banget kepake dan penting buat dipahamin. Gini deh bedanya. DOCX itu dokumen yang masih hidup. Kamu bisa edit, ubah, otak-atik sesuka hati di Microsoft Word. Kalau PDF, itu versi finalnya, udah dikunci. Tampilannya bakal sama persis di mana aja, nggak bakal berantakan. Makanya jadi standar buat kirim dokumen resmi. Oke, kita udah kenalan sama macam-macam format. Sekarang, kita coba tes dikit yuk. Kalau di situasi beneran, format apa yang bakal kamu pilih? Misalnya nih, kamu mau ngirim puluhan foto liburan atau semua file tugas dalam satu email. Ribet kan kalau harus di-attach satu persatu? Nah, ada format khusus buat ngakalin ini. Apa hayo?
Jawabannya adalah zip atau RAR. Anggap aja ini kayak koper digital. Semua file kamu masukin ke dalamnya, dikempesin biar ukurannya lebih kecil, terus dikirim jadi satu paket aja. Simple banget kan? Skenario kedua, kamu udah kelar bikin CV keren atau proposal penting. Kamu mau kirim dan harus mastiin tampilannya profesional, gak acak-acakan di komputer orang lain. Pakai format apa coba? Udah pasti, jawabannya PDF. Selalu, ingat ya, selalu pakai PDF buat dokumen final. Formatnya kekunci, fontnya aman, semuanya dijamin rapi. Inilah bahasa universal buat dokumen profesional. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Intinya cuma satu. Ngerti format yang tepat buat kerjaan yang tepat, itu ngasih kamu kendali penuh atas dunia digital kamu. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal gimana cara kita berkomunikasi lebih efektif. Dan sebagai penutup, coba kita pikirin bareng-bareng. Dulu ada kaset sama disket, sekarang kita punya MP4 dan PDF. Besok apa lagi? Apa mungkin nanti ada satu format super yang bisa gabungin video interaktif, dokumen, bahkan AI jadi satu? Masa depan digital itu lagi kita tulis sekarang, dan format file itu ibarat alfabetnya. Terima kasih udah menyimak.